Hai, balik lagi bareng gua, Nia Nadia di channel Diari Calon Arsitek. Di video kali ini, gua bakal membahas tentang yang namanya Freilight Museum, atau kalau misalnya di bahasa Inggrisnya, itu adalah Open Air Museum. Gua pernah ke salah satu Open Air Museum, dia ada beberapa area di Jerman, tapi gua cuma pernah ngunjungin yang satu ini, jadi gua akan bahas lebih dalam. Sebelum kita bahas lebih lanjut, gue mau cerita dulu nih. Jadi, Open Air Museum ini dulunya adalah pedesaan. Jadi, dulu di Jerman, menurut data 500 tahun yang lalu, permukiman di Jerman itu seperti apa. Lalu yang menarik menurut gue, untuk arsitek ya terutama, karena gak kayak museum pada umumnya. Kalau museum pada umumnya kan kita masuk ke dalam satu bangunan besar, lalu di sana ada barang-barang artefak gitu. Nah, tapi kalau ini, museumnya sendiri adalah museum bangunan. Sekilas sebenarnya, kalau gue lihat, rumah-rumah di sana adalah rumah existing, tapi mereka melakukan beberapa renovasi di bagian-bagian tertentu, dan mereka coba ganti materialnya dengan material yang sama banget dengan yang bangunan aslinya. Karena kalian bisa langsung lihat dari dekat, itu akan kelihatan ada sedikit perbedaan antara material baru dengan material yang emang original dari si bangunannya. Mereka ada websitenya, jadi kalian kalau misalnya mau kunjungin juga bisa, kalian lihat-lihat dulu kayak apa sih sebenarnya museumnya. Dan ini besar banget, jadi kalau menurut di peta, ada sekitar 8 desa yang digabungkan jadi satu museum ini. Jadi kalau misalnya kalian ke museum itu, kalian harus bayar. Kalau kemarin karena gue masih pelajar, jadi bayarnya hanya 4 euro. Kalau misalnya kalian kunjungin nanti websitenya, gue ada kasih linknya juga di kolom description, jadi kalian bisa langsung kunjungin aja. Di sana mereka kasih lihat satu time lapse dari bangunan yang ada di sana. Jadi sebenarnya apakah 100% bangunannya adalah bangunan yang dibangun 500 tahun yang lalu? Menurut gue enggak, tapi mungkin beberapa ada yang emang asli dan ada juga yang mereka buat dari awal, tapi sesuai dengan sejarah yang ada. Yang menarik adalah kalau buat gue sih sebagai arsitek, kalian bisa lihat langsung gimana sih konstruksi dari atap. Itu mereka semacam daun kering yang ditumpuk berlapis-lapis. Itu mirip banget kan sama bangunan tradisional Indonesia juga. Yang menarik lainnya adalah kemarin juga gue sempat ngobrol sama penjaga yang ada di sana, kalau konstruksi bangunan dulu itu dindingnya kayak yang di foto ini. Jadi mereka nggak ada tulangan di dalamnya, tapi dindingnya adalah susunan dari batang-batang kayu yang kayak semacam dianyam gitu di kolomnya. Dan setelah itu untuk menutup si lubang-lubangnya, karena kan di sini 4 musim, mereka pakai kayak gini, clay. Nah, jadi di musim itu juga ada 3 spot dimana kalian bisa nyoba langsung. Jadi kayak semacam open workshop. Ini yang pertama, yaitu clay. Di situ kalian bisa langsung coba gimana sih cara aplikasiin claynya itu untuk jadiin dinding di zaman dulu. Yang kedua, open workshop untuk kayu. Dan yang terakhir ada open workshop untuk beton. Tuh, jadi nggak hanya lihat bangunan, tapi kalian juga bisa langsung berinteraksi, atau kalian juga bisa langsung melakukan workshopnya dan lihat gimana sih caranya dan gimana aplikasinya. Di foto selanjutnya ini kalian bisa lihat kolom nih, terutama sambungannya antara kolom dengan balok itu mereka menggunakan kayu sebagai pasaknya. Dan kalau gue lihat ini sebenarnya mirip sama gaya tradisional rumah Indonesia, tapi yang agak sedikit beda adalah karena dia pasak kayunya itu dia overlapping, emang dia sengaja lebihin dan emang gak dipotong. Jadi bagian bawah nih karena berkaitan langsung dengan kegiatan manusia, jadi biasanya mereka potong supaya dia rapih rata dengan si kolomnya. Tapi kalau yang bagian atas mereka biarin aja kayak di titik tengah sama yang titik atas itu dibiarin lebih. Nah, di situ jadi kita bisa lihat tuh gimana sambungannya. Lalu kalau kalian lihat ada kuda-kuda di bagian sambungan antara kolom dengan atapnya, itu mereka pakai sistem cowok. Kalau kalian masih ingat nih, ada pelajaran di awal-awal semester gitu, mereka ada sambungan-sambungan sayap burung lah, sambungan yang lain dan sebagainya. Mereka pakai juga ternyata di sini. Jadi itu nggak cuma di Indonesia aja, di Eropa juga ternyata pakai kayak gitu. Nah, lalu ada beberapa nih gue coba rekam karena menurut gue ini lucu juga sih. Jadi mereka pakai sistem pengait dan pengunci jendelanya itu kayak gini. Sebenarnya sesimpel pakai kayak besi itu yang mereka bolongin terus udah disangkutin aja, sesimpel itu. Terus kacanya juga kalau kalian lihat potongannya kecil-kecil karena memang dulu kaca itu mahal, jadi mereka pakainya memang potongan kecil-kecil gitu. Di dalam open air museum ini bangunan-bangunan itu dalamnya orisinal, jadi ada beberapa juga yang memang masih dibiarkan naruh furniture-nya sesuai dengan aslinya. Jadi masih ada ranjang, dan kalian lihat ranjangnya juga masih ranjang zaman dulu banget. Lalu ada ranjang bayi di sini. Di sini ada pojok doa. Cuma sama mereka memang untuk beberapa spot batasin dengan akrilik kayak gini. Sebenarnya untuk ngejaga supaya benda-benda yang udah kuno dan unik sama mereka dijaga. Rumah itu mereka kasih hiasan-hiasan. Nah, ini juga lucu. Jadi ini adalah sosis sebenarnya. Kalau di Jerman tuh sosis banyak banget jenisnya, dan mereka bikin kayak duplikatnya. Ini bohongan ya. Nah, ini detail lebih dekatnya kalau misalnya kalian mau lihat yang pasak kayu itu gimana sih sambungannya.
ada lagi kegiatan yang bisa kalian ikutin di sini adalah kalian bisa naik ke atas. Jadi kalau misalnya kalian lihat di peta, ada namanya tower untuk ngelihat. Jadi kalian akan naik tangga itu sekitar 5 lantai dan kalian bisa lihat juga pemandangan dari situ. Di sana bagusnya adalah nih, dia akan kasih peta. Jadi satu sisi itu kalian bisa lihat apa aja, kalian bisa lihat di petanya. Ini adalah view ke arah selatan. Jadi 4 sisi dari si towernya itu dia beda-beda karena kan semua sisinya beda, dan beberapa juga ada yang bisa lihat ke sampai negara lain gitu, karena kan memang Eropa itu negaranya satu sama lain berhimpitan. Ada juga rumah yang isinya adalah taman bermain untuk anak-anak. Ini juga sebenarnya gue menemukan umum banget dimanapun mereka akan sediakan fasilitas untuk anak-anak. Sampai di universitas gue juga ada satu spot kecil di pojokan itu untuk mainan anak-anak. Selanjutnya adalah di sini ada satu rumah juga. Ini adalah pengetahuan tentang, mereka ada tempelan poster gitu di dinding, dan ada juga interaktif playnya kayak gini. Dia jadi kotak hexagon dan kalian bisa main. Terus di belakang gue juga ini ada banyak informasi tentang gimana sih cara ngumpulin madu dari lebah. Jadi edukasinya ada, entertainmentnya ada, lalu edukasinya juga nggak cuma indoors tapi outdoor juga, dan workshop. Yang terakhir adalah windmill. Ini populer banget sebenarnya di Eropa ya kan, karena anginnya kencang dan energi angin itu dia bersih, nggak menghasilkan polusi juga ke udara. Dan kalau misalnya kita lihat dia ada 2 windmill di sini. Kalau dulu satu windmill itu bisa mencukupi energi untuk satu desa, karena kan dulu kebutuhannya paling cuma lampu. Kalau zaman sekarang udah jauh berbeda dan banyak, hampir semua menggunakan listrik. Jadi kalau dulu windmill satu bisa mencukupi untuk satu desa. Itu aja untuk video kali ini, semoga informasinya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.